sabun atau tidak, bagaimana dengan apa sih namanya, toiletnya ya, bersih atau tidak gitu. Terus keadaan jajanan-jajanan yang ada di sekolah tersebut termasuknya sehat atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi bisa dilihat secara kasat mata, bisa diobservasi secara langsung ya. Itu melalui riset survei misalnya di satu sekolah. Terus forum komunitas. Nah, siapa yang kita ajak wawancara? Ya kepala sekolahnya gitu ya. Terus juga gurunya gitu ya, bisa gitu ya. Jadi kalau di sekolah ya, atau misalnya ada perwakilan ibu-ibu kantin gitu ya, ada satu misalnya yang kita ajak juga berwawancara, berdiskusi ya tentang apa yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, setelah forum komunitas bisa siswanya kemudian kita suruh isi angket ya yang berkaitan dengan kesehatan ya. Kemudian yang terakhir yaitu FGD. FGD fokus grup diskusi. Jadi kalau di sekolah siapa yang kita FGD-kan ya siswa ya yang ada di sekolah tersebut. Jadi sama saja ya. Jadi untuk masyarakat ya satu wilayah satu wilayah bisa kelurahan ya, bisa desa, bisa dusun ya, bisa RT gitu ya, bisa satu RW gitu ya, ataupun di sekolah ya. Nah, bisa dilakukan pengkajian komunitas gitu ya. Nah, setelah dilakukan pengkajian ya, setelah didapat datanya, kemarin juga saya sudah mencontohkan ya. Kalau Winsel survei yang didapat biasanya datanya berupa data subjektif gitu ya, apa yang kita bisa lihat gitu ya. Terus kalau data dari forum komunitas, kita hasil wawancara ya, misalnya kepala desa mengatakan, bidan mengatakan, nah kayak gitu ya. Nah, terus kalau angket itu kuesioner yang sudah diisi sama masyarakat gitu ya, datanya kita bisa dapatkan angka pasti gitu ya, dapat angka gitu ya, persentase gitu ya. Terus kalau FGD itu sama seperti forum komunitas yang didapatkan itu data hasil wawancara ya kepada kelompok tersebut langsung ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan setelah dapat semua datanya? Apa yang dilakukan? Ya, datanya dikumpulkan untuk kemudian dianalisis ya. Nah, dilakukan analisis data. Analisis data ini ya kemarin sudah disebutkan step-stepnya ya, dikelompokkan dulu gitu ya. Kemudian baru setelah dianalisis diangkat ya, diagnosis keperawatannya apa gitu ya. Nah, itu ya. Jadi diagnosis keperawatan ini adalah tahapan setelah analisis data ya. Nah, setelah pengkajian gitu ya. Ditegakkanlah diagnosis keperawatan ya. Oke, lanjut. Ini nggak banyak ya bahasannya ya. Nah ya, kalau di sini dikatakan bahwa ini dari buku yang sama ya sumbernya ya, seperti yang sudah saya perlihatkan kepada Anda minggu lalu ya. Sumbernya dari situ ya, bahwa dikatakan bahwa diagnosis keperawatan komunitas ya berdasarkan hasil Munas IPKKI di Yogyakarta ya. IPKKI itu Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia ya, di Yogyakarta ditetapkan formulasi ya, diagnosis keperawatan menggunakan ketentuan diagnosis keperawatan Nanda gitu ya, dan ICNP. Nah ya, jadi dari Munas atau Musyawarah Nasional ya, jadi seluruh perawat komunitas itu datang ya pada saat Munas di Yogyakarta itu ya, yang tergabung dalam IPKKI, kemudian mereka menetapkan diagnosis keperawatan komunitas ya. Nah, karena kan kalau misalnya seperti yang Anda sudah bilang ya sebelumnya ya, bahwa kalau misalnya keperawatan anak, keperawatan gawat darurat semuanya, nah itu diagnosisnya mengacu pada apa yang sudah dibuat oleh PPNI ya, mengacunya pada SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jadi kalau mau menegakkan diagnosis ya berdasarkan buku SDKI itu gitu ya. Kalau di buku SDKI itu kan ada diagnosisnya apa, definisinya apa gitu ya. Kemudian tanda dan gejalanya apa untuk diagnosis tersebut. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang untuk keperawatan komunitas ya berdasarkan hasil Munas IPKKI
dipakai, ya standar yang dipakai adalah diagnosis keperawatan menurut Nanda, gitu ya. Nanda bukan nama orang ya, tapi Nursing Association ya yang ada di Amerika ya. Istilahnya itu PPNI-nya Amerika gitu ya. Amerika juga punya wadah ya, wadah keperawatan gitu ya. Nah, disebutnya sebagai Nanda ya, di Nursing Associations ya di Amerika gitu ya. Jadi masih menggunakan diagnosis keperawatan Nanda ya. Kalau Anda searching di Google itu ada bukunya ya, buku diagnosis keperawatan Nanda. Oke, nah jadi diagnosis keperawatan komunitas masih menggunakan itu. Nah, formulasi diagnosis tersebut digunakan tanpa menuliskan etiologi. Nah, ya. Jadi udah saya bilangnya minggu lalu ya bahwa kalau di dalam SDKI ya penulisan diagnosis itu masih problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan simptom, masih PES gitu ya. Kalau di keperawatan komunitas tidak ya, jadi diagnosisnya tunggal ya tanpa menuliskan etiologi, cukup problemnya saja yang dituliskan ya, tidak ada berhubungan dengannya gitu ya. Penulisan tersebut sesuai dengan label diagnosis Nanda, mencakup diagnosis aktual, promosi kesehatan atau sejahtera atau risiko. Nah ya, kalau untuk macam diagnosis ini sudah dipelajari sebelumnya pasti ya di keperawatan sebelumnya ya, masih ingat apa saja yang bukan apa saja ya, apa yang dimaksud dengan diagnosis aktual, apa yang dimaksud dengan diagnosis promosi kesehatan atau sejahtera, dan apa yang dimaksud dengan diagnosis risiko. Ada yang bisa bantu saya jawab? Di SDKI pun sama sebenarnya, ada 3 ya di SDKI ya, sama ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Desti. Kalau untuk diagnosis aktual adalah masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda atau gejala. Kalau diagnosis risiko, masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Yang ketiga, diagnosis promosi kesehatan, masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Mungkin itu saja, Bu. Oke ya, itu rumusan diagnosisnya ya. Desti ya, itu rumusan diagnosisnya. Jadi kalau rumusan diagnosis aktual itu masalah atau problem ya, berhubungan dengan etiologi gitu ya, dibuktikan dengan tanda dan gejala. Nah itu tadi masih PES ya, problem, etiologi, simptom. Kalau simptom itu nama lainnya tanda dan gejala kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Inggrisnya dibilangnya sign and symptom ya, tanda dan gejala gitu ya. Kalau kita menyebutnya jadi rumus diagnosisnya masih PES ya, problem, etiologi, sign and symptom ya. Itu untuk diagnosis aktual yang dibilang oleh Desti ya. Jadi masalah berhubungan dengan etiologi dibuktikan dengan tanda dan gejala ya. Oke, kalau untuk perumusan diagnosis promosi kesehatan atau sejahtera tadi ya adalah kemudian dibuktikan dengan tanda dan gejala gitu ya. Kemudian kalau risiko itu problem ya, kemudian berhubungan dengan faktor risiko. Nah, itu ya, itu untuk perumusannya ya. Kalau di dalam diagnosis keperawatan yang biasa gitu ya, yang sudah Anda pelajari. Nah, tapi kalau di komunitas ya, tetap ya mau aktual, mau promosi kesehatan, mau risiko ya, karena dia berdasarkan Anda, itu masih cuman yang ditulis itu problemnya saja ya, mau dia aktual, mau dia promosi kesehatan, mau dia risiko, cukup yang ditulis adalah masalahnya saja atau problemnya saja, tidak melihat etiologi dan tidak ada sign and symptom ya, begitu ya. Ya, oke. Tadi Desi sudah menyebutkan perumusan diagnosis keperawatan ya, bukan komunitas tapi ya, diagnosis keperawatan ya, rumusannya untuk aktual, promosi kesehatan dan atau risiko. Ya, kalau pekannya, ya siapa yang bisa ngasih pendapat ya? Kalau secara pengertiannya apa yang membedakan? Oke, kalau aktual itu
masalahnya sudah terjadi sekarang atau belum sebenarnya masalah yang ada? Sudah terjadi, Bu. Oke ya, Lina ya. Jadi sudah terjadi ya, dan namanya juga aktual ya. Jadi tanda dan gejalanya saat ini itu sedang muncul gitu ya. Itu diagnosis aktual. Kalau risiko? Kalau risiko? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Akika. Diagnosis keperawatan risiko adalah keputusan klinis bahwa individu dan keluarga atau komunitas sangat rentan untuk mengalami masalah pada situasi yang sama atau hampir sama. Oke ya, dia belum terjadi tapi rentan terjadi gitu ya. Misalnya di daerah tersebut belum terjadi memang gitu ya kasus DBD belum terjadi memang di daerah tersebut, tapi ya yang ada sekarang tanda dan gejala atau perilaku-perilaku yang ada sekarang misalnya seperti sampah berserakan gitu ya, sehingga memungkinkan nyamuk untuk bersarang gitu ya di sampah-sampah plastik ataupun kaleng-kaleng bekas tersebut gitu ya. Kemudian kebiasaan masyarakat yang setelah dilakukan kuesioner misalnya ya, setelah diisi kuesionernya tidak ada kebiasaan menguras bak mandi dalam 1 minggu sekali misalnya, kalau yang masih menggunakan bak mandi ya. Nah, tidak ada kebiasaan itu. Nah, itu namanya resiko ya, memang belum terjadi ya kasus DBD di daerah tersebut. Tapi kalau tidak diatasi perilaku-perilaku yang demikian akan berisiko gitu ya terjadi DBD misalnya seperti itu ya. Jadi belum terjadi saat ini. Tapi kalau misalnya perilaku tersebut tidak ditangani atau tidak dilakukan intervensi, maka akan berisiko kena jadinya masalah gitu ya. Itu kalau risiko. Kalau promosi kesehatan atau sejahtera, apa pengertiannya? Apa definisinya? Jawab, Bu. Bisa jawab, Bu. Ya silahkan. Siapa nih yang mau jawab duluan? Natali, Natali. Bu. Oh ya, silahkan Natali. Diagnosis promosi kesehatan adalah penilaian klinis tentang motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Natali. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya di SDK itu ada namanya kesiapan ya bunyinya ya. Nah, jadi kayak Anda nih sekarang tidak ada keluhan gitu ya. Tidak ada faktor risiko juga misalnya ya yang berhubungan yang akan terjadi masalah ya. Tapi tetap ada diagnosis keperawatan ya. Tujuan untuk supaya yang sudah sehat makin tambah sehat ya, untuk meningkatkan status derajat kesehatan itu ya. Oke. Nah, di Nanda pun ada ya. Jadi kalau yang jenis diagnosisnya sama ya antara Nanda dengan SDKI. Jadi ada 3 ini. Ya bedanya kalau di keperawatan komunitas gitu ya. Dia sama saja mau aktual, mau promosi kesehatan, mau risiko ya. Yang dituliskan hanya P-nya saja atau masalahnya saja ya, tanpa etiologi, tanpa faktor risiko ya, tanpa tanda dan gejala gitu ya. Oke? Oke ya, bisa dipahami ya sampai situ. Lanjut ya. Nah, ya. Jadi kan di keperawatan di buku diagnosis keperawatan Nanda itu ya ada banyak sekali ya diagnosis ya, ratusan ya, sama kayak SDKI ya kalau Anda lihat ya, 1 lembar 1 diagnosis ya, 1 lembar untuk 1 diagnosis, bahkan ada yang 2 gitu ya, 2 lembar untuk 1 diagnosis gitu ya, dan bukunya setebal itu gitu ya. Jadi terbayang ya ada banyak sekali diagnosis. Nah, demikian juga di buku Nanda kalau Anda nanti punya ya, dilihatlah ya. Jadi sama ya, jadi tebalnya pun sama ya. Jadi ada ratusan masalah keperawatan ya. Ada ratusan diagnosis yang bisa diangkat ya dari masalah keperawatan yang ada di dalam buku ya, di buku Nanda itu ya. Jadi mirip ya dengan SDKI. Nah, tadi disebutkan ya, jadi untuk keperawatan Nanda itu berlaku untuk
bukan hanya untuk keperawatan komunitas sebenarnya ya. Dulu sebelum ada SDKI kan baru ya, dibuat oleh PPNI. Nah, sebelum ada SDKI, sebelum ada standar sendiri ya, perawat di Indonesia mengacunya pada buku Nanda ya. Nah, jadi Nanda berlaku untuk jadi di buku keperawatan diagnosis keperawatan Nanda itu bukan hanya diagnosis keperawatan komunitas yang ada, tapi individu, keluarga ya juga ada di dalam buku tersebut ya. Jadi diagnosis individu dan diagnosis keluarga juga ada ya di dalam buku tersebut. Nah, dari sekian banyak ya, dari sekian banyak masalah keperawatan atau diagnosis yang ada di situ gitu ya. Yang mana saja yang merupakan diagnosis keperawatan komunitas ya. Di buku yang kemarin saya tunjukkan itu di sini sudah terangkum gitu ya. Jadi rumusan diagnosis apa yang sesuai ya atau yang merupakan diagnosis keperawatan komunitas. Nah, ya jadi di buku ini sudah dirangkum ya. Jadi nggak ada lagi itu yang misalnya nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ya atau misalnya diagnosisnya itu nyeri misalnya ya. Nah, diagnosisnya itu misalnya gangguan pola nafas. Udah nggak ada lagi karena itu adalah diagnosis keperawatan individu. Nah, ya. Nah, di buku ini sudah dirangkum ya, yang mana saja dari sekian banyak diagnosis tersebut, yang mana saja yang merupakan diagnosis keperawatan komunitas. Ini bisa dibaca ya. Oke, kalau di keperawatan, kalau di SDKI itu ada namanya kategori dan subkategori ya. Kalau di Nanda ada namanya domain dan kelas. Ya, sama saja itu ya. Jadi kalau di buku SDKI itu kategori itu sama dengan domain ya kalau di Nanda. Kalau subkategori itu sama dengan kelas kalau di Nanda ya. Nah, gitu. Jadi ini aja ya yang menjadi yang dasar Anda ya. Oke, oh ini saya mau menegakkan diagnosis keperawatan komunitas. Kemudian apa ya gitu ya diagnosisnya ini. Ya, ini ya, ada gaya hidup monoton, kemudian sindrom kelemahan lansia, risiko sindrom kelemahan lansia, defisiensi kesehatan komunitas, perilaku kesehatan cenderung berisiko, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan diri, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan diri, ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga, dan krisis kesehatan akut. Ya, terus di sini juga ada ya. Ada banyak ya, kemampuan mempertahankan performa kesehatan, penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, perilaku seksual efektif, ketidakmampuan memanajemen regimen diet, ketidakmampuan memanajemen regimen latihan ya, ketidakmampuan mempertahankan kesehatan, defisit pengetahuan, kemudian kurang